dipersembahkan oleh Ya, selamat pagi pemirsa, senang sekali hari ini hari Senin pastinya mengawali minggu Anda. Kita ketemu lagi di Coffee Break dengan suasana yang pasti sehat dan juga cerah ceria walaupun di luar macet sekali ya. Betul, dan hari ini adalah suasana di mana orang tua, terutama ibu yang sedang kerepotan karena hari pertama anak-anaknya masuk sekolah. Wah iya, Betul kan? Bener. Nah, Sekaligus juga bagaimana memberikan mereka wacana supaya mereka tidak nanti di sekolahnya terlibat dengan hal-hal yang bisa merusak kesehatan mereka. betul. Mungkin tahun lalu mungkin ada rasa kenyamanan karena mungkin usia mereka gitu ya. Tapi sekarang mungkin mereka udah beranjak menjadi SMP, SMA, perkaulannya seperti kamu dulu SMA ada apa robot besar. Padahal temanmu bilang apa itu Megadon. Gak tahu kan? Gak tahu kan? Saya nggak. Teman SMA dulu gitu loh. Nah, makanya anak sekarang nongkrong kayaknya kamu itu. tapi sekarang mungkin ada zat-zat baru lainnya yang harus kita waspadai juga dan harus kita hati-hati dengan suasana anak-anak kita di mana mereka di sekolah itu adalah merupakan lingkungan akan tercepatnya mereka terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan membuat kita merasakan satu kengerian. Betul sekali, dan intinya adalah pemirsa, narkoba itu semuanya adalah racun. Nah, untuk jadi artinya ini narkoba yang kita bahas? Narkoba dong. Oke. Jadi bukan Megadon tadi ya? Itu termasuk di dalamnya katanya gitu. Gitu ya, betul. Saya nggak tahu, saya taunya Megamol. Oke, sudah bersama kami Bapak Kuswardani SSI APT Apoteker ini Pak ya, Kepala Laboratorium BNN. Selamat pagi menjelang siang Pak. Selamat pagi Mas. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak, kenapa sih kalau orang BNN itu selalu identik dengan jaket kulit? Iya nggak sih? Enggak juga sebenarnya. Soalnya nanti kalau saya lagi pergi ke belakang sana ini sama Irwan pada saat lihat ada Bapak, ada orang BNN, ada orang BNN. Padahal kita nggak bawa, kita nggak ngapain. Kemudian juga sudah ada Ibu Dr. Anda Ratno Tias Utami MEPIT ya Ibu ya, Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapetik. Terapetik ini adalah semua yang digunakan untuk obat. Semua yang digunagan untuk obat, entah itu herbal termasuk di dalam enggak? Yang kimia. Yang kimia. Yang kimia, tetapi biologi. kimia yang membuat tubuh edik seperti itu. Bukan. Bukan juga. Semua yang dipakai untuk pengobatan. Oke. In a positive way ataupun negative way gitu ya. No. Untuk pengobatan. Pengobatan harusnya yang positif. Oke, positif. Tapi kalau kita bicara mengenai narkoba ini sendiri, ini apakah positif ataukah racun? Nah, ini penjelasan seperti apa nih? Iya. Kalau obat yang dikategorikan narkoba, pada intinya obat yang itu adalah racun. Semua obat sebetulnya racun. Semua obat racun ya? Iya, karena itu obat harus digunakan sesuai dengan dosisnya dan tujuannya. Jadi kalau tujuannya untuk sakit kepala ya, untuk kalau tidak sakit kepala gitu ya? tidak minum obat. Mentokin ya Bu ya? Iya, jadi kalau tadi jedodin ya? seperti itu. Iya. Dan Pak aku sendiri, kira-kira bagaimana Bapak melihat bahwa kan kami juga, kita sudah mempunyai undang-undang nomor 35 tahun 2009 ya Pak ya, yang menyebutkan beberapa jenis dan golongan narkoba. Nah, memang ada berapa jenis Pak golongan narkoba? Ini pemirsa bukan berarti kita memberikan inspirasi untuk Anda untuk mendapatkan dan mencari jenis-jenis ini, tapi untuk pengetahuan untuk Anda ya, begitu ya Pak Kus ya? Ya, penggolongan itu kalau di undang-undang digolongkan 3 ya. Di golongan 3 itu sebenarnya didasarkannya pada awalnya juga pada batasan penggunaan. Jadi golongan 1 itu dimaksudkan, memang tidak dimaksudkan untuk pengobatan karena dia sangat adiktif. Terus istilahnya yang golongan 2 dan 3 ini yang digunakan untuk medis. Golongan 1 itu seperti apa misalnya Pak? Heroin. Heroin puto gitu istilahnya kalau jalannya ya. Itu memang dia sangat-sangat edik. Dia sampai kalau nggak salah 100 kali ya dari morfin ya. Kalau morfin golongan 2 dia juga pakai untuk operasi kan, untuk anestesi. Iya, anestesi pembiusan itu, ya. Jadi, karena sifat ediksinya yang tinggi, dia memang dilarang. Maksudnya golongan 1. Golongan 1 itu tingkat yang paling bahaya. Iya, dia hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan saja. Jadi kalau pegawai negeri justru golongan 1 malah bagus. Ya. Ini malah bahaya. Oh begitu. Nah, penggolongan yang kedua tadi itu memang semuanya termasuk di dalamnya untuk kepentingan medis. Medis, 2-3 itu untuk medis ya, untuk pelayanan kesehatan. Nah, tapi pada kenyataannya Pak, banyak sekali kami juga melihat bahwa mungkin masyarakat pemirsa juga sudah pernah mengetahui banyak sekali mereka pengguna narkoba ini menyalahgunakan obat-obat yang masuk dalam 2.
yang sebenarnya untuk medis itu bagaimana sebenarnya? Karena lebih murah kali saya. Mungkin lebih murah juga. Didapatnya juga gampang kali. Gampang, betul. Bapak ketawa. Ini yang golongan 2 yang mana yang disebut nih? Emang ada berapa kalau golongan 2 di breakdown ada berapa? Jadi gini, ada banyak kan. Di golongan 1 aja kita ada 65 zat. Wow. Jadi terus termasuk sebenarnya kalau sekarang kita masukkan di orang sebut ekstasi, orang sebut sabu itu di golongan 1 sekarang. Golongan 1 sekarang. Nah, dulunya dia di golongan psikotropik, awalnya Undang-Undang 35 dia pindah ke narkotik. Nah, karena memang ancamannya yang cukup besar. Nah, itu kalau yang disebut sabu sama atau ekstasi ya memang dia kan ilegal ya. Ilegal. Jadi memang apapun ya dia tetap nggak boleh gitu di sini. Tapi kalau yang golongan 2 morfin, saya rasa penyalahgunaan menurut kami tidak terlalu ini ya Bu ya, datanya juga tidak ini kok. Kita setahu kami tidak besar karena memang dalam kontrol pengawasan betul. Jadi sebuah mungkin Ibu nanti bisa melengkapi sebuah pelayanan farmasi atau kesehatan itu setiap menggunakan morfin atau itu selalu tercatat dan itu dilaporkan ke BPOM setahu kami setiap bulan. Dan itu harus ya wajib dicatat ya Ibu. Itu bagaimana mekanisme gimana? Pasiennya siapapun dicatat. Jadi semua sarana pelayanan kesehatan yang memberikan atau melayani resep-resep obat itu morfin dan sebagainya yang masuk dalam kategori untuk medis itu harus melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan kepada Kementerian Kesehatan. Dengan CC-nya ke kami. Kemudian distribusinya juga hanya pada distributor tertentu seperti Kimia Farma gitu. Jadi dia yang sudah ditunjuk begitu sudah ya Bu ya? ditunjuk oleh pemerintah bahwa dia yang boleh mengimpor dan mengedarkan kepada apotek-apotek atau mensuplai apotek untuk golongan itu. Berarti tidak akan mungkin ditemukan morfin di apotek lain selain di apotek yang ada ditunjuk oleh pemerintah begitu. Bukan Iya, apotek. bukan. Kalau apotek Kimia Farma itu memang tempat untuk membeli morfin dan teman-temannya. Tetapi di apotek biasa juga ada derivat-derivat yang diperbolehkan untuk resep dokter. Tapi kalau untuk importasi, untuk distributor besarnya itu hanya PT Kimia Farma. Baik. Wah ini seru sekali nih ya. Supaya memudahkan kontrol saja. Betul, bukan untuk memudahkan mendapatkannya ya Bu ya, bukan ya. Sekali lagi pemirsa, semoga saja informasi ini bukan untuk menjadikan inspirasi untuk Anda untuk mendapatkannya, justru untuk mendapatkan Anda ilmu pengetahuan supaya Anda tidak terjebak. Jadi kalau misal anakmu mau kemana, Ayah Irwan aku mau ke apotek dulu gitu. Mesti hati-hati ya, jangan sampai dia beli macam-macam. Kita break sebentar dulu deh ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tetap bersama kami tentunya dalam Coffee Break. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Lifebuoy Shampoo dengan In, membersihkan dan menutrisi rambut agar bersih, kuat, dan lebat. Keramas jangan cuma pakai air. Lifebuoy Shampoo tiap kali keramas. Lifebuoy Shampoo, Rp500 dapat 2 saset. Penyakit jantung dan stroke adalah pembunuh nomor 1. Sayangi jantung Anda dari sekarang. Dukung gerakan Sayangi Jantungmu bersama Quaker. Kami sudah bergabung. Sekarang giliran Anda. Cek jantung Anda di sayangijantungmu.com. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Dear Diary, aku sedih banget.
Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku nggak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Ya, diketahui perkembangan narkoba semakin beragam dan marak, baik jenis dan juga bentuknya yang tentunya pada umumnya sulit dibedakan oleh masyarakat, terutama bagi kita orang awam. Untuk itu perlu ada pencerahan tentang jenis narkoba, golongannya, serta dampak negatif apabila kita menggunakan narkoba ini tentunya di masyarakat luas. Kalau tadi dikatakan kita ingin membeli satu jenis narkoba yang kita tidak tahu komposisinya seperti apa, kemudian kita membeli di apotek yang tidak ada cap resmi, sehingga kemudian bisa saja pada saat kita membeli itu diracik kembali, bahaya nggak? Ya, berarti itu masuk kategori palsu gitu, obat palsu ya? Bukan di apotek. Bukan di apotek ya? Apotek itu kan suatu badan resmi kan? Biasanya di toko obat, Pak? Ya, kalau kami dari sisi apotek saya rasa dari kan selalu ada perizinan, ada profesi yang bertanggung jawab di dalam. Apotekernya pasti ada. Nah, ini bagaimana membedakannya, Ibu? Kira-kira antara yang asli dan juga yang palsu. Udah mereka menyalahgunakan obat tersebut bukan untuk fungsinya, dapatnya yang palsu, makin parah kan? Kalau gitu. Bitas kan tahu ya KW sama asli ya. Iya, tanya aja Zeti kalau nanya khas itu. Nah, itu gimana dulu? Jadi kalau dapat resep, belinya di apotek, jangan beli di toko obat. Karena toko obat itu tidak mempunyai hak untuk melayani resep dokter, itu saja. Jadi kalau apalagi mau membeli sesuatu yang kita tidak tahu, sedangkan tahu saja, lebih baik kalau itu golongannya obat keras, tanyanya ke apotek. Ya. Tapi bagaimana pandangan Ibu mengenai saat ini masih banyak masyarakat yang belum well known sekali mengenai tentang bahayanya narkoba, kemudian jenis-jenis daripada narkoba itu sendiri, itu bagaimana Ibu? Ya, apapun yang disebut narkoba, kalau itu sesuatu yang kemudian menjadi kebiasaan untuk dikonsumsi, sebetulnya efeknya narkoba itu lebih banyak merusak di susunan syaraf. Jadi kalau itu generasi muda, ya sayang sekali mereka yang harus masih belajar menjadi terganggu. Kemudian mempengaruhi juga nafsu makan dan pertumbuhan. Pokoknya tidak ada yang positif lah itu. Ibu dikatakan tadi yang membuat edik gitu Ibu, yang merusak organ tubuh. Yang kita tahu bahwa orang awam, kita mungkin ya masyarakat di luar sana juga tahu bahwa yang namanya narkoba itu hanya sekedar ekstasi dan juga minuman-minuman keras. Tapi Ibu tadi Bapak terutama mengatakan bahwa dalam golongan satu itu aja 65 jenis yang ada di sana. Ini bagaimana masyarakat tahu bahwa dia diberikan obat yang memang membuat dia menjadi edik, atau sebetulnya itu obat adalah merusak organ tubuh. Kita kan nggak paham, Bu. Nah, gimana nih? Kalau dokter yang memberikan tidak mungkin, pasti dijelaskan. Tetapi kalau dia mendapatkan dari seseorang, itu hati-hati. Makanya kami menyarankan kalau diberi sesuatu oleh seseorang, apalagi yang tidak dikenal, ataupun yang sudah dikenal baik, tetapi tidak tahu itu tujuannya, tanyakanlah kepada orang di rumah lah. Jadi artinya benang merah itu hanya itu saja. Masyarakat apalagi yang harus mereka ketahui agar mereka terhindar dari obat-obat yang mengganggu saraf kita terutama. Saya rasa pada ininya kalau memang tidak ada kebutuhannya dia terhadap itu, misalnya ditawarin seperti Ibu bilang, ya jangan diterima saja gitu Ini mencoba itu kan pasti akan berakibat. Pengen kalau memang tertarik ya. Beda kalau mencoba sekali udah selesai, tapi umumnya mencoba kalau dia suatu stimulan, apalagi terkondisi dengan situasi lingkungannya sama pergaulannya, akhirnya pengen gitu yang ada. Makanya ya, jangan dicoba istilahnya itu aja. Mencegahnya hanya itu, dan jangan pernah nerima seperti Ibu bilang ditawarin apapun. Kalau nggak tahu apa gunanya ya sebaiknya tidak. Dan kalau memang tidak mengalami penyakit tersebut jangan menggunakan obat tersebut. Terkaitnya kalau memang dengan maksudnya obat ini kan tadi Ibu sampaikan itu pada umumnya memang racun kan gitu Secara umum itu racun. Semua obat nanti itu adalah racun ya. Nah ini BNN juga mempunyai laboratorium kalau nggak salah ya Pak ya. Nah ini bagaimana proses pengujian di laboratorium yang dimiliki oleh BNN itu sendiri, dan biasa tujuannya untuk apa itu? Ya, kalau di kami memang kebetulan lab kami lebih heavy-nya lebih ke pelayanan penyidikan. Jadi walaupun
Kita juga bergerak di bidang pencegahan dengan Deputi Pencegahan BNN dan pemberdayaan terkait istilahnya pemeriksaan laboratoris terhadap pegawai atau pelajar gitu ya. Nah, tapi kalau yang terjadi harian, kita layanan hariannya juga ada itu untuk penyidik yang menangkap ataupun kami 24 jam 1 malam penggerbekan kami itu perintah datang cek urin begitu-gitu ya Pak ya? Urin barang bukti di tempat termasuk juga pemusnahan barang bukti kami biasanya dilibatkan untuk menguji barang bukti itu benar apa enggak dan setelah dimusnahkan kita ambil lagi tuh abunya masih apa enggak gitu. Jadi kalau memang masih ya harus dibakar lagi. Jangan sampai udah dimusnahkan jadi abunya masih berfungsi, diambil juga. Nanti beredar lagi di Indonesia narkoba abu kita antisipasi. Baik Pak Gus dan juga Ibu, nanti kita akan bahas lagi mengenai narkoba itu racun, tetap di Coffee Break. Yang pasti Coffee Break bukan racun ya. Ya kemana-mana pemirsa. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Butter cookies. Narkoba? Gak apa-apa, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Inikah yang Anda inginkan? Lemak di perut, susu, lipatan di pinggang, hilang. Lemak tubuh bagian bawah berkurang. Cosby Slimming Suit menempel sempurna di tubuh Anda. Anda akan lebih percaya diri, ramping, dan seksi. Memakai korset biasa suka gatal, berlipat, dan susah? Beda dengan Cosby Slimming Suit. 20% terbuat dari magnetic powder far inframerah, 20% bahan mikra, dan 60% polyamide. Tidak mudah sobek, halus dan elastis. Bisa melebar hingga 300% dari bentuk semula. Setelah memakai Cosby Slimming Suit, tubuh Anda menjadi kencang, sehat, dan langsing. Cosby Slimming Suit sangat membantu saya untuk tampil lebih percaya diri, seksi, dan ramping. Melangsingkan pinggang, mengecilkan perut dan paha, membakar lemak, menaikkan dan mengencangkan tubuh bagian atas dan bawah. Manfaat Cosby Slimming Suit telah dibuktikan banyak wanita di dunia. Hai. Kenapa gak ketemu kamu langsung banget? Kamu diet ya? Enggak, aku cuma pakai Cosby Slimming Suit. Pakailah Cosby Slimming Suit secara rutin, bentuk tubuh Anda akan menjadi lebih ideal, langsing, dan seksi seperti ini. Cosby Slimming Suit, terobosan dari perancang Itali, menggabungkan 22 jenis tambang murni, menjadikan biji magnet keramik yang memancarkan gelombang inframerah, efektif membakar lemak di dalam tubuh. Begitu dipakai, langsung terasa manfaatnya. Tubuh lebih indah, ideal, dan langsing. Lipatan lemak terlihat menonjol, sulit mengancing gandrong. Tersiksa melihat baju seksi Anda? Pakailah Cosby Slimming Suit sekarang juga. Panjang hari dipakai, Cosby Slimming Suit tetap terasa nyaman. Pada saat ini pun efektif membakar lemak. Dengan Cosby Slimming Suit, perut lebih langsing, pinggang ramping, bentuk tubuh lebih indah dan seksi. Cosby Slimming Suit, so slim, so sexy. Narkoba? Gak apa-apa, men. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
pemirsa, ada diskusi menarik yang tadi kami sampaikan sebelum on kamera adalah awal anak kita merasa kesepian, ada kenyamanan pada saat diberikan satu mainan, ternyata mainan itu merupakan satu jenis bentuk racun narkoba. yang narkoba yang membuat mereka menjadi ketagihan. Nah, ini dia yang mengerikan. Kalau anak kamu sih enak punya antibody yang dia tidak nyaman dengan keadaan, misalnya temannya nongkrong, atau mungkin karena dibiasakan dari kecil untuk punya aktivitas yang padat, atau mungkin selalu diajak untuk komunikasi. Setiap hari ditanyakan aktivitas anaknya seperti apa. Ini mungkin salah satu pencegahan yang sudah kamu lakukan ya. Anak saya nggak suka nongkrong karena kalau dari kecil saya suruh duduk terus nggak suka nongkrong. Oke, ini kabarnya kami juga beberapa waktu lalu sempat berbincang-bincang dengan pihak BNN sebelumnya bahwa secara data memang banyak sekali pelajar, terutama anak-anak sekolah ini, yang mereka sangat rentan sekali untuk menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Kondisinya sendiri bagaimana sebenarnya, Pak? Ya, kalau dari penelitian Puslitkes UI dengan BNN itu memang sebagian besar itu bermula dari pelajar ya, dari pelajar. Walaupun mungkin nanti peningkatan penyalahgunaannya di usia produktif, usia 25 sampai 35 itu bisa meningkat. Tapi background umumnya kadang SMU. Kalau background pendidikan umumnya ini dan kebetulan yang kalau dari survei yang dilakukan itu terutama di kalangan swasta, wira swasta yang memang mungkin karena mereka merasa sudah ada penghasilan dan bisa kan. Nah itu, tapi dari background pendidikannya yang mungkin kurang terbackup dengan cukup, coba-coba dari kecilnya terus mulai terjadilah itu yang ada sekarang. Biasanya modus yang terjadi di lapangan seperti apa, Ibu Pus? Ya, jadi membujuk anak-anak yang mungkin tidak tahu apa-apa dengan sesuatu yang lazim tuh kalau anak-anak dikasih uang, diajak jajan gitu kan pasti mau. Kalau tidak waspada, jadi orang tua harusnya memberitahu kalau tidak mengenal apapun yang diberikan orang yang tidak kenal tuh belum tentu sesuatu yang baik. Mungkin bisa diberitahukan juga ke masyarakat, Ibu Retno, biasanya mereka ini, para pelaku-pelaku ini melakukan atau pendekatan terhadap para korban ini dengan memberikan apa begitu, jadi mereka juga masyarakat tahu? Kan ada yang bentuknya mungkin seperti permen begitu ya. Yang anak saya pernah mengalami itu permen kecil itu dibungkus oleh uang. Jadi permen kecil dibungkus uang maksudnya gimana? Dibungkus uang supaya anak itu sepertinya dikasih uang gitu. Jadi nanti besok kalau dia nggak punya uang atau dia kan di situ nanti disamperin lagi kan bisa. Jadi modus-modus itu banyak ya. Ada. Iya. Jadi mencari apa ya istilahnya pelanggan baru yang kemudian nanti efeknya bukan seketika, tetapi kalau dia jangka sudah panjang. pernah dalam jangka panjang dia akan meningkat. Mungkin itu masih dalam natap yang sangat-sangat awal ya. Tadi yang seperti Zeti bilang ya. Berarti kalau gitu anak saya suruh ambil uangnya aja, duitnya buang lah. Nah itu bagi kamu, bagi Irwan. Tapi kalau Badan POM sendiri pencegahannya seperti apa ini, Bu? Jadi kalau Badan POM kami secara struktural di tugas dan fungsi kami untuk mengawasi yang di sarana legal yang untuk pengobatan dan penelitian itu jangan sampai ada yang bocor ke jalur yang ilegal. Artinya industrinya, kemudian apoteknya, distributornya semua kita awasi. Sampai sejauh ini tidak ada yang bocor ya, Bu ya? Ya, alhamdulillah masih dalam kontrol. Ada juga yang pernah dan itu kemudian kita pindahkan ke kasus kriminal karena dia jadi sebetulnya terlibat. Kalau dia sampai ini terlibat ya. Masih banyak yang belum beredar di masyarakat, Ibu ya. Bisa dikatakan artinya begini, kalau misalnya suatu industri menggunakan suatu zat yang kemudian bisa digunakan untuk membuat ekstasi begitu dan dia terlibat, ada orang dalam industri tersebut oknumnya terlibat, maka ini menjadi kriminal dan itu ya sudah banyak terjadi, itu menjadi orangnya di penjara dan sebagainya. Jadi kita mengawasinya bukan langsung gerbekan kayak gitu, tidak. Tetapi kalau bertahap. Ya kalau untuk pencegahan kita ikut serta di dalam program-programnya BNN maupun di Dinas Kesehatan ya. Karena ada kita namanya unit pengaduan konsumen yang bertugas untuk mensosialisasikan hal-hal yang perlindungan konsumen termasuk narkoba. Berarti masyarakat bisa
mengadukan ke pengaduan konsumen ini Bisa, juga. bisa. Ketika mereka bisa menemukan sesuatu hal yang Iya, kira-kira yang mereka curigai bercuriga. sebagai Betul. narkoba begitu ya. Silakan. Oh, kemana itu kalau misalnya ingin? Unit pelayanan pengaduan konsumen, aduh saya kok nggak ini ya. Kalau di webnya Badan POM ada nomor teleponnya. Iya. Websitenya? Iya, itu dapat dilayani dalam jam kerja. Oke. Ya. Kalau di balai besar dan balai POM kami juga ada di semua provinsi. Baik. Atau mungkin ada himbauan yang disampaikan kepada masyarakat luas Iya. di sana, Bu, mengenai bahaya narkoba atau narkoba adalah racun? Kepada himbauan atau benang merah yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Kalau saya menyampaikan kepada masyarakat, kita harus mencegah sedini mungkin. Jadi jangan sampai anak-anak kita berkenalan atau bersentuhan dengan barang-barang yang nantinya akan menjadi sesuatu yang menimbulkan adiksi. Jadi kalau minum obat harus dalam kontrol orang tua. Kalau diberi apa-apa juga Jangan mau ya. Disampaikan kepada orang tua bahwa dia mendapatkan sesuatu yang tadi diberikan oleh orang lain. Demikian juga komunikasi yang paling penting saya kira. Ya, Luar biasa. Pak Kus sendiri mungkin ada sedikit himbauan kepada masyarakat? Iya. Ya, mungkin menindaklanjuti dari Ibu ya, Bu Retno. Pada prinsipnya keingintahuan anak muda coba-coba dibatasilah dengan suatu strength pemagaran diri ya. Jangan, kalau kita udah melihat sesuatu hal yang itu memang sepertinya bukan yang bermanfaat ya, nggak usah lagi lah istilahnya gitu ya. Seperti itu saya rasa yang juga. Tapi kalau sudah terlibat ingin keluar dari situ bagaimana? Pak? Bisa. Di kami ada tempat rehab ya juga. Kalau mau lapor juga bisa. Di kita tidak akan dikriminalisasikan. Jadi malah intinya bahkan kalaupun pecandu ada datang dengan sukarela ke kita, kita asesmen, kita beri kartu wajib lapor, dan itu wajib lapor artinya dia dalam rehab kita. Jadi dia kalau di jalan nanti ini ada masalah jalan terkait sama ini, obat itu dia dilindungi. Baik. Kalau kami melihat juga bahwa narkoba ini lebih banyak bisa ditemukan di luar rumah, berarti kalau begitu kami juga sedikit bisa menyimpulkan memang peran keluarga di sini sangat penting sekali untuk bisa membuat putra-putri kita supaya mereka tidak bisa terhindar ataupun mereka bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba pastinya ya. Kedekatan kita sebagai orang tua lah harus membawa mereka, merangkul mereka agar mereka merasakan kenyamanan, tidak kesendirian. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Kita break sebentar. Ya. Ibu Retno terima kasih, Terima Pak kasih, Kus Pak terima Kus. kasih kembali ya. Baik, kalau begitu kita ke mana sekarang? Kita hidup Break sehat. sebentar. Break sebentar. Oke, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Coffee Break ya. Ya. Baru saja Anda menyaksikan Coffee Break dipersembahkan oleh